Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat mimpi Bapak. Kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah Jumat siang kita pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar tolong berkati ya Tuhan ibadah Jumat siang kita pada hari ini ya Tuhan, agar berjalan lancar awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya Tuhan, amin. Mazmur pujian kita pada siang hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat 2 sampai ayat 4. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penata layanan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk pandemi yang masih lagi harus kami nikmati. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan kesehatan, setiap pengalaman suka maupun duka. Melewati semua itu kami boleh semakin paham kalau Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang begitu setia bagi kami. Terima kasih untuk fellowship kami siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami dengarkan. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami tidak hanya mendengar tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu dengan semua keterbatasan hamba siap untuk Tuhan pakai dan kami sekalian telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Firman Tuhan di bawah terang bekerja seperti sedang melayani. Itu tema kita hari ini. Maka saya akan membaca kutipan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dikatakan seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, sebagai seorang pendeta plus dosen plus konselor plus seorang istri plus seorang ibu plus ada masa di mana Bunda mengalami kelelahan karena list, karena daftar, karena jadwal pekerjaan yang padat setiap harinya. Kalau begitu pilihlah Bunda, mana yang terpenting dari semua itu supaya Bunda tidak kelelahan. Nah, kalau bicara memilih mana yang terpenting, buat Bunda semuanya penting. Jadi pendeta penting, jadi dosen penting, jadi konselor penting, jadi istri penting, jadi ibu penting, jadi bla 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 bla, semuanya penting, ya. Bersyukurnya adalah kelelahan itu tidak setiap hari menyapa, tanda kutip kadang. Tapi yang kadang ini pun kalau tidak disikapi dengan benar bisa membuat kita kehilangan motivasi. Tunggu dulu Bunda. Apakah melakukan tugas sebagai istri, sebagai ibu itu termasuk melayani? Ya iyalah. Maksud lo lagi ngapain Bunda? Bahkan orang yang sedang menyiapkan makanan yang Anda pesan misalnya di warteg pinggir jalan itu pun sedang melakukan pelayanan pada Anda. Masa sih? Terus yang tukang parkir piye Bunda? Apakah mereka juga sedang melayani? Ya iyalah. Nah, ini nih yang harus kita luruskan. Kita itu sering terjebak pada pola pikir bahwa yang disebut melayani adalah ketika terlibat dalam hal-hal yang berbau surgawi. Kalau aromanya duniawi semacam berdagang, kemudian merawat orang sakit, jualan online, itu bukan sedang melayani. Nah, padahal kalau kita kembali pada arti kata melayani atau arti kata pelayanan dari kata dasar pelayan, artinya sangat sederhana. Apa itu? Orang yang melakukan pelayanan dan yang melayani. Perhatikan kata orang yang melakukan, artinya orang yang sedang mengeluarkan sesuatu dari dirinya untuk kepentingan orang lain. Orang yang sedang melakukan, di sana ada action, tidak diam. Maka setiap pekerjaan yang kita lakukan, entah itu terkait urusan sorgawi atau urusan duniawi, sesungguhnya itu adalah sebuah pelayanan. Pelayanan pada siapa? Nah, itu baru bahasan yang berbeda. Oke, kita kembali pada kelelahan yang Bunda alami. Bagaimana Bunda menyikapinya? Ketika Bunda lelah, maka Bunda akan diam lalu merenung sambil bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Sedang melayani Tuhan kah? Atau sedang melayani pekerjaan Tuhan? Loh, apa
apakah itu berbeda, Bunda? Itu dia ya. Kita juga sering berpikir ya, kalau kita itu sedang melayani Tuhan, padahal kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Lalu apa bedanya? Nah, sederhana sebenarnya. Tapi yang sederhana ini sangat mendasar dan sangat berdampak untuk kita bisa membedakan keduanya. Apa itu perbedaannya? Ini. Fokus hati kita. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, fokusnya itu ya menyelesaikan pesanan, menyelesaikan daftar pekerjaan. Akibatnya dia akan mengalami kelelahan yang panjang, bahkan kemungkinan besar dia bisa mengalami stres. Dan bukan cuma itu, sudah lelahnya berkepanjangan, sudah stres, dia akan selalu berharap bahkan menuntut pengakuan dari orang-orang yang dia layani. Nah, jadi kalau Anda sedang melakukan satu pekerjaan atau pelayanan, kemudian Anda merasakan kok nggak dihargai ya, jangan-jangan Anda sedang melakukan ya pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Nah, itu bedanya ya. Tapi orang yang melayani Tuhan, itu fokusnya adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Dan apa akibatnya? Pelayanan dia itu akan menghasilkan buah-buah roh. Dan motonya itu ya, dia akan hidup dalam moto seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Apa itu? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Seperti itu. Orang yang melayani Tuhan. Ya, dia akan mengerti kalau yang dilakukannya itu adalah maunya Tuhan, maka dia akan terus berusaha bergerak seperti Tuhan menggerakkannya. Pahamilah saudara, orang yang melayani Tuhan itu tidak pernah mau terjebak bersibuk ria dalam pelayanan sehingga dia kehilangan relasinya dengan Tuhan dan relasinya dengan sesama. Keren ya. Nah, karena ada banyak orang dia mengatakan gue sedang melayani lalu sibuk di sana sibuk. Wah, jam terbangnya itu luar biasa. Sampai orang begitu sangat sulit menemukannya karena jam terbangnya tinggi. Hebat ya si Anu, jam terbangnya tinggi. Tapi apa yang terjadi di jam terbangnya yang tinggi itu, dia menumpuk kelelahan yang membuat dia stres, lalu membuat dia tanpa dia sadari terus menuntut, hargai dong, akui dong apa yang ku kerjakan. Dan ketika itu tidak dia dapatkan, yang terjadi apa? Dia akan drop. Oke? Lalu Bunda, apakah sibuk dalam pelayanan itu salah? Sama sekali tidak. Hanya yang terpenting adalah kita tahu di mana kita berpijak. Dan perikop kita hari ini saudara menolong kita untuk berdiri di pijakan yang benar. Mari kita lihat. Yang pertama, bekerja itu menghamba atau melayani. Artinya dengan setiap pekerjaan yang sedang atau akan kita lakukan, status kita itu adalah tanda kutip hamba yang sedang menghamba. Status kita itu adalah pelayan yang sedang melayani. Dan dalam perhambaan ini, pahamilah ada 3 hal yang harus diingat oleh seorang hamba atau seorang pelayan. Apa itu? Yang pertama, Anda punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Yang kedua, kita itu bekerja untuk Tuhan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah kita harus bekerja sesuai dengan selera, sesuai dengan maunya Tuhan kita, bukan sesuai dengan selera atau maunya kita. Dan kalau saudara membaca kitab Injil, itulah yang Yesus lakukan dengan pelayanannya ketika dia tanda kutip berkenosis. Apa arti berkenosis? Mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Karena Yesus betul-betul memahami Bapaknya di sorga itu adalah Tuannya. Ya, dan dia bekerja sesuai dengan ya selera atau maunya Bapaknya. Filipi pasal 2 ayat 3 ke ayat 8. Maka kalau hari ini tema kita berkata bekerja seperti sedang melayani, jujur ya, buat Bunda mah bukan seperti, tapi memang sedang melayani. Sebab ketika kita bekerja bukan dalam pemahaman kalau kita sedang melayani, maka kita akan sibuk mengejar sibuk mengejar upah dari pekerjaan itu. Kita akan menjadi manusia-manusia yang sibuk mengejar duit dan kita bahkan akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Tapi pahamilah, ketika kita bekerja dalam pengertian, dalam penghidupan, dalam pemahaman bahwa kita sedang melayani, kita akan percaya bahwa setiap pekerjaan itu patut dapat upahnya, tapi orientasi kita
bukanlah upah, melainkan proses melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena upah untuk setiap pekerjaan atau pelayanan kita itu adalah urusannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Bagian saya dan saudara adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam tiap proses yang kita miliki. Yohanes 15 ayat 16, atau seperti lagu yang sering kita nyanyikan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Satu kata, setia. Itu masalah orientasi proses, bukan orientasi upah atau hasil. Yang kedua, melayani dengan takut dan gentar juga tulus hati. Perhatikan ayat 7 saudara. Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus bekerja atau melayani seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia? Karena kalau kita bekerja hanya melihat manusia yang kepadanya kita bekerja atau sedang melayani, maka kita akan sama ya, menjadi sama dengan dunia ini. Misalnya ber-APS, asal Bapak senang. Kemudian tradisi menjilat itu akan menjadi tradisi kita. Dan ketika kita telah bersusah payah melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita tapi tak dihargai, kita bisa stres, ngebatin, dan menjadi pahit. Tapi ketika kita bekerja tanda kutip seperti untuk Tuhan, padahal yang sedang kita layani itu adalah manusia yang bahkan manusianya bebel banget, kagak ngerti kalau dia sedang dilayani, hati kita akan tetap adem, legowo ketika tak dihargai. Saudara, menyadari posisi kita sebagai hamba yang sedang melayani, maka kita akan terbebas dari tuntutan bahwa orang lain harus menghargai pekerjaan yang kita lakukan. Sebaliknya kita akan santuy. Karena percaya, manusia bisa abai dalam menghargai pekerjaan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah abai. Dia mencatat dengan detil setiap perjalanan hati kita bersamanya, keseriusan kita melakukan setiap tanggung jawab kita, setiap tugas kita, dan di waktunya kita akan mendapat promosi manis. Yang terpenting adalah jagalah hati, jangan kau nodai supaya tetap fokus kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Itu sebabnya saudara, moto Bunda dalam bekerja melayani ini adalah Lukas 17 ayat 10. Apa bunyinya? Aku ini cuma hamba yang tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Ya, itu mah hal-hal yang memang harus kulakukan. Kenapa? Karena aku hamba. Karena aku seorang pengabdi. Apa yang kita dapatkan dari perikop kita hari ini saudara adalah sesuatu yang luar biasa, karena perikop kita ini sedang berbicara tentang etos kerja orang Kristen. Dan setiap anak-anak Tuhan diharapkan boleh bergerak, boleh bekerja, boleh melayani dalam etos kerja seperti ini ya. Etos kerja seperti apa? Nah, yang pertama ya, setia. Bukan hanya ketika di depan atasan kita, di depan orang tua kita, di depan dosen kita, di depan orang lain untuk cari muka. Tapi kita bekerja dengan sepenuh hati dengan dua kata, disiplin dan integritas. Jadi artinya dilikat atau tidak dilikat, dihargai atau tidak dihargai, kita bekerja dengan setia. Karena seperti itulah Tuhan melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua apa? Etos kerja yang kita temukan dari perikop kita. Kreatif dan inovatif. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, maka kita akan memakai seluruh potensi kita, talenta kita, kemampuan kita itu dengan maksimal. Kita tidak akan pernah apa adanya lah begitu. Memang apa adanya pendeta Marietta, tapi tak seadanya karena kita terus didorong untuk bisa maksimal. Lalu yang ketiga adalah etos kerja yang ketiga, proaktif dan produktif. Karena dia tahu kalau upah itu adalah sesuatu yang pasti dan itu adalah urusan Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan yang mengurusnya, apa yang salah? Apa yang perlu diragukan? Apa yang tak beres? Yang penting adalah bagaimana aku bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawabku dengan proaktif dan produktif. Lalu yang terakhir adalah takut akan Tuhan, bukan takut pada CCTV. Sehingga ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak akan kompromi dengan dunia ini, atau ya kalau kita tahu ya
Kalau kita tahu dalam pekerjaan ini, dalam pelayanan ini memang ada harga yang harus kita bayar, ada yang harus kita korbankan, kita tidak mempersoalkan itu. Kita tidak akan menghitung-hitungnya karena apa? Karena kita paham. Bahkan ketika kita mengorbankan sesuatu dalam pekerjaan atau pelayanan ini, itu adalah anugerah. Makanya Bunda selalu katakan melayani itu anugerah, bukan pengorbanan. Kenapa? Karena gue takut akan Tuhan. Meskipun kudu membayar harga. Untuk hal itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia bekerja di rumah Potifar. Akhirnya saudara-saudara, setiap anak-anak Tuhan hendaknya bekerja dengan etos kerja yang baik. Sebab bekerja itu pun adalah melayani Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama kita. Selamat bekerja dan melayani saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menapisnya dan memeteraikannya dalam hati yang mendengarkannya. Kami semua paham bahwa hidup kami, apapun yang kami lakukan, itu adalah pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Hamba mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa, asal Tuhan yang sudah hamba layani termeterai dalam hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Shalom. Di sini aku mau berbagi pengalaman aku yang berhubungan dengan tema kita, yaitu bekerja seperti sedang melayani. Nah, bekerja seperti sedang melayani ini aku dapatin ketika aku masuk ke kepengurusan PMK, di mana di sini tuh kita dituntut bukan hanya untuk bekerja sebagai formalitas, tapi lebih kepada melayani Tuhan dan sesama kita. Dan dengan mengubah mindset aku dengan bekerja seperti sedang melayani itu, semua yang aku kerjakan di PMK ini bisa aku kerjakan dengan hati yang tulus tanpa membutuhkan imbalan apapun atau pengakuan dari orang lain. Karena melayani itu sendiri kan kita dimana kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan hati yang tulus tanpa kita memusingkan atau memikirkan dengan imbalan apa yang akan orang lain kasih ke kita gitu. Dan ketika aku mengubah mindset itu, semua pekerjaan aku lakukan itu bisa aku lakuin dengan lebih lagi dengan sungguh-sungguh
tanpa menunggu-nunggu imbalan yang akan orang kasih gitu. Dan dengan mindset itu juga dapat kita aplikasiin dalam kehidupan kita hari-hari, kayak ketika kita melakukan tugas kita gitu, atau ketika kita sedang membantu orang lain, janganlah kita berpikiran bahwa kita ngebantuin itu untuk mendapatkan imbalan dari orang tersebut gitu. Tapi kita membantu itu adalah kita melayani sesama kita gitu, membantu sesama kita dan tanpa butuh imbalan yang orang lain harus kasih ke kita. Mungkin kesaksian dari aku segitu. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya, selamat siang. Ketemu lagi di IJS kita hari ini. Teman-teman, untuk warta IJS hari ini merupakan ibadah Jumat yang terakhir di kepengurusan PMK 2020-2021 ini. Untuk teman-teman semua, makasih udah ngikutin IJS dari awal kepengurusan sampai sekarang akhir dari ibadah Jumat siang untuk kepengurusan 2020-2021. Sampai ketemu di kepengurusan selanjutnya teman-teman. Selamat terus. Halo. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tidak bisa kami balas Tuhan selain mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, ini adalah Bapa yang banyak dosa, banyak kesalahan Tuhan. Mohon dimaafkan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan, membawa dalam tangan Bapa bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Bapa, berikan damai sejahtera di bangsa kami Indonesia Tuhan, ketenteraman Bapa dan kedamaian Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin negara kami Indonesia Bapa, Presiden Joko Widodo Tuhan, dan Manuf Amin bagi wakilnya Tuhan. Berikan hikmat dalam memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan, kesehatan dari Engkau Tuhan turun atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat menteri-menteri juga semua Tuhan, berikan hati bersatu Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Bapa sebagai menteri Bapa. Dan juga Tuhan, TNI Polri Tuhan, lindungi Tuhan mereka Tuhan, dan juga dokter juga Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat kampus kami STHB juga Tuhan, berkati STHB Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Jadikan STHB menjadi saluran berkat buat semua orang Tuhan. Dan juga Tuhan, dosa-dosanya juga Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan, berikan roh kesabaran kepada mereka Tuhan dalam mengajarkan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat organisasi PMK juga Tuhan, berkati Bapak PMK Tuhan, baik pengurus-pengurusnya Tuhan, baik guru pendamping Bapak Bu Eti Tuhan, berkati Tuhan. Dan juga ketua PMK Tuhan, berkati Tuhan, hingga jajarannya hingga sampai ke anggota Bapak. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Dan juga Tuhan, orang tua kami Tuhan, kami membawa dalam tangan juga Tuhan orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan, dan umur panjang juga Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Bapak buat kesehatan kami juga Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami juga Tuhan. Dan juga Tuhan, pergumulan kami sebagai mahasiswa Tuhan Bapa, dan pergaulan kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, menjadi kami supaya menjadi saluran berkat buat semua orang Tuhan. Dan juga Tuhan, hanya Engkau yang membela kami semua dari permasalahan-permasalahan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Ya Bapa, ini doa nama sempurna ini Tuhan, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Amin. Percaya semua untuk kebaikanku.
Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus, Bapak yang baik, terima kasih atas berkat pimpinan Bapak untuk siang yang cerah indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat pimpinan Bapak, kami telah menyelesaikan ibadah Jumat siang kita pada siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan setiap apa yang telah disampaikan ya Tuhan, agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya Tuhan, amin.